Kalau pemimpin hari ini saya hopeless. Baru mereka coba kumpul-kumpul meributkan sesuatu yang sama dengan yang diributkan oleh Abang Becak. Uang yang bersifat dadakan dan latah ini yang membuat saya bingung. Oke. Adanya produk becak wisata, kau bangun dulu gangnya di Kampung Bukit, baru bangun becaknya. Saya rasakan saya direkrut cuma untuk memenuhi kuota. Tim mereka itu ada. Ongkos becak ke Kampung Bukit berapa ya? Hopeless. Saya keputusasaan sosial lebih mendominasi daripada sistem percaya. Lelaki lugu dan penggugup. Apa bedanya dengan becak biasa? Toh cuma ganti warna. Saya tidak melihat adanya domain penganggaran yang bersifat bertujuan langsung untuk bersentuhan dengan kepentingan masyarakat. Ulang lo sama benda apa deh? Gini bang, ada lagi beberapa isu kemarin waktu saya berbincang dengan almarhum Simanung Khalid. Bang Timbul ya? Iya, ada beberapa hal juga yang beliau punya pemikirannya lah ya waktu kami berdiskusi di sini. Iya. Ternyata kan memang Padang Sidimpuan ini juga punya beberapa ya produk-produk yang sudah dihasilkan lah ya. Iya. Nah, itu bagaimana abang menanggapi itu dengan kondisi yang sekarang? Hopeless. Saya keputusasaan sosial lebih mendominasi daripada sistem percaya. Karena kenapa? Kita lihat dari niatan pemerintah daerah Kota Padang Sidimpuan hari ini. Saya tidak melihat adanya domain penganggaran yang bersifat bertujuan langsung untuk bersentuhan dengan kepentingan masyarakat. Bersentuhan dengan masyarakat nggak ada ya? Tidak ada. Bahkan abang yang ada di dalam tim pergerakan percepatan tadi itu tidak menemukan itu. Saya tidak dikasih apa-apa, jadi saya tidak tahu apa-apa tentang itu. Kertas kosong putih ya. Maka saya menabalkan diri sebagai lelaki lugu dan penggugup. Ya karena saya polos itu dalam hal berkontribusi. Nama aja ada, kontribusi nggak ada. Iya. Untuk apa adanya itu kalau cuman kayak gitu bang? Ya mungkin niatan dia sama dengan mantan-mantan masa lalu, ya datang hanya untuk pergi. Kan jelangkung. Masa jadi jelangkung sih bang? Iya. Ini kan kita kota loh. Kita ini ya kalau saya nih ya, saya berpendapat secara moral kita punya kewajiban, punya tanggung jawab untuk ini loh rakyat kita loh, orang-orang kita loh, mesti dibantu loh. Padang Sidimpuan apa yang bisa katakanlah dibanggakan, dimajukan apa loh? Kalau saya loh berpendapat ya. Iya. Tapi kenyataannya seperti yang abang sebut ya, hopeless. Iya. Kenapa bisa se-hopeless itu juga? Kota Padang Sidimpuan hari ini mulai meluncurkan, bukan hari ini ya, beberapa waktu yang lalu meluncurkan adanya sebuah brand becak wisata. Ya, itu kita tahu untuk meningkatkan pariwisata katanya. Semoga para pengambil keputusan kota ini menonton siaran podcastnya Abdul. Podcast ini. Di sini saya mau nanya, ongkos becak ke Kampung Bukit berapa ya? Dari kantor wali kota. Kalau saya ditanya nih ya, misalnya saya ditanya, waktu itu saya pernah naik becak dari Kampung Marancar ke kantor pos, bayar sekitaran 5.000, tapi sekarang saya nggak tahu. Jangan ngimpi. Becak nggak bisa masuk Kampung Bukit. Oh iya ya. Becak nggak bisa masuk Kampung Bukit. Cuman sampai di jalannya dulu bangun Pak. Jalannya, fasilitasnya dulu bangun, baru buat program. Harusnya seperti itu. Oke. Karena memang Kampung Bukit dulu tempat lahirnya Padang Sidimpuan ya, yang secara ini. Terlepas dari faktor sejarah. Iya. Ada masyarakat yang hidup di situ. Banyak. Iya. Banyak. Yang sejatinya menjadi konsumen dari program itu. Prioritas. Nah, orang mau naik becak Kampung Bukit caranya kayak mana Pak? Kampung Bukit, Poga, Koto Gadang, Kampung Tele. Cara naik becak ke situ seperti apa kira-kira? Tapi bukannya mungkin gini. Coba saya dari sudut pandang pemerintah ya. Saya mau membela pemerintah nih Bang. Tapi mungkin kita kan
ngadain becak pariwisata itu bukan untuk ke situ, untuk keliling Sidimpuannya aja. Keliling Sidimpuan. Seperti itu. Kami membuat becak pariwisata untuk itu loh, untuk orang-orang yang datang dari luar Padang Sidimpuan datang ke sini untuk bisa keliling-keliling Sidimpuan. Apa bedanya dengan becak biasa? Toh cuma ganti warna. Kalau ke situ ya juga ya. Iya. Nah ini kan kalau becak pariwisata kan kami membuat gini. Saya dari pemerintah nih Bang ya. Iya. Kami mau buat by system, pakai aplikasi. Iya. Saya mau buat para pelayan itu drivernya itu anak-anak muda yang ganteng-ganteng, yang cakep-cakep. Ada jaketnya. Jaket memang ada kan ya? Saya kurang tahu, kurang ini. Nggak tahu, saya cuma ngelihat becak-becak aja. Terus kami mau buat itu setiap drivernya ini punya kemampuan bahasa. Iya. Nanti kalau datang dari Arab mereka bisa berbahasa Arab, datang dari Inggris berbahasa Inggris. Kayaknya buatnya kayak gitu. Gimana? Betul enggak seperti itu? Kan angan-angan sih. Kalau pemerintah ada publis yang seperti itu, saya dukung 100%. Seandainya konsep itu dijelaskan di awal, berarti Abang mau mendukung juga nih? Saya dukung. Kalau segala sesuatunya itu bersifat transparan dan terencana, saya dukung. Yang bersifat dadakan dan latah ini yang membuat saya bingung. Kan seperti itu. Kondisi rakyat kita hari ini sedang lapar. Iya betul ya. Yang diberikan itu harusnya nasi, makanan, karena tidak ada pidato yang bisa mengenyangkan perut lapar. Kan gitu. Tapi tanda tangan mereka berarti tuh. Tanda tangan siapa itu? Mereka, para penguasa untuk kebijakan-kebijakan itu. Saya tidak melihat adanya kebijakan sampai hari ini yang saya lihat justru mereka coba kumpul-kumpul meributkan sesuatu yang sama dengan yang diributkan oleh Abang Beca, uang. Tendensiusnya berarti belum kepada rakyat ya? Belum, masih memikirkan artinya sejengkal itu. Wow. Berarti memang kondisi Padang Sidimpuan sekarang parah berarti ya. Kalau dari percakapan ini Bang. Menurut saya pribadi, saya tidak berani mengatasnamakan lembaga apapun. Dan harapan saya pasca podcast ini tolong saya jangan dihilangkan. Kalau Abang bilang kayak gitu jadi saya deg-degan juga nanti itu anaknya itu siapa itu nanti dipanggil juga saya. Padahal kan ini cuman ngobrol mungkin biasa. Kalau mereka terlepas lah siapapun itu ya. Mungkin kalau ada berbagai hal lainnya pun di sana kita terima loh. Datang ke sini aja nggak apa-apa, kita ngobrolin. Nanti bisa kita hadirkan lah kalau siapa yang aja yang merasa ya. Nanti silakan datang, kita ngobrol di sini, kita hubungin dengan beberapa pakai Zoom atau pakai apalah itu bisa ngobrol lah. Tapi Abang jadi takut dihilangkan? Enggak, kau atur aja, atur dulu. Ya siapa tahu lah, mungkin kita tunggu aja lah ya. Entahnya orang itu nggak tertarik dengan podcast obrolan seperti ini. Saya rasa pasti tertarik. Berarti mereka memang siap ya untuk kita diajak diskusi ya. Siapa itu? Para penguasa baik oposisi ataupun koalisi yang sekarang. Karena saya sifatnya bukan kepada siapapun. Sepertinya Abdul sudah coba memecah fokus dari penguasa kota ini. Penguasa kota ini tunggal. Cuma ada di Pak Irsannya gitu. Nanti kalau kita pecah jadi ada penguasa 1, 2 dan segala macam, Pak Irsannya marah loh. Enggak. Hingga sampai sekarang ini ya kita tetap mengetahui bahwa kita tetap respect bahwa orang nomor 1 di kota kita ya beliau ya, Bapak Irsan versi KPU ya. Iya, versi yang tersurat dan tersirat. Nah kalau dari Kalimantan Utara ya tersiratnya nggak tahu deh gimana jadinya. Tapi balik nih Bang, biar kita nggak ngelantur nih ya, kita nggak ngelantur soal kesejahteraan dan pembangunan ini. Jadi gimana nih solusi yang bisa katakanlah ataupun pendapat yang bisa Abang berikan untuk pertama untuk pembangunan kita dan yang kedua untuk kesejahteraan masyarakat di kota kita ini Bang? Yang pertama untuk pemerintah Kota Padang Sidimpuan kerja. Bukannya mereka udah kerja Bang? Kalau mereka kerja kita kan merasakan. Sebagai orang yang dilayani. Pemerintah itu kan pelayan. Pelayan publik ya. Mereka kerja, itu aja. Nggak usah
klarifikasi apapun, nggak usah buat apa namanya pemberitaan yang seperti apapun. Kerja itu aja, jujur, dan efeknya akan terasa. Iya. Dengan kalimat abang itu tadi saya jadi banyak di sini, tapi agak gimana untuk mengutarakannya ya. Disampaikan aja. Oke. Biar jangan jadi ini. Biar nggak gaduh di hati ya. Iya. Kalau abang katakan mereka harus kerja. Iya. Selama ini emangnya nggak ada yang dikerjain? Secara fisik saya tidak melihat adanya perubahan yang mengarah kepada kesejahteraan rakyat. Seperti itu. Secara fisik ya. Ya. Secara produk politik, apalagi boleh dikatakan nihil nggak sih? Saya justru mengatakan sebetulnya miris, bukan cuma nihil. Kalau nihil itu masalah angka kan, ini masalah rasa. Saya kehilangan percaya kok. Untuk boleh dimakan ya? Gratis tuh bang, makan aja. Nah yang kedua bang, untuk permasalahan itu kan tadi soal kondisi pemerintahannya. Untuk kesejahteraan masyarakatnya bagaimana? Kesejahteraan masyarakat yang seperti apa maksudnya? Bagaimana ini pandangan abang untuk produk-produk kedepannya yang lebih mengutamakan kepada kesejahteraan masyarakat? Nggak ada harapan. Saya kehilangan harapan. Lose hope ya? Iya. Nggak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali. Parah sekali berarti ya? Iya. Saya beranggapan seperti itu. Karena kenapa? Misalnya hal ini kita konfrontir langsung dengan pemerintah. Iya. Dinas sosial misalnya. Seberapa banyak atau sudah bagaimanakah kondisi grafik pertumbuhan penyandang masalah kesejahteraan sosial Kota Padang Sidimpuan hari ini? Mereka nggak tahu atau mereka tahu? Tidak pernah dipublis buktinya. Kan begitu. Tidak ada informasi ya, tidak transparansi. Harusnya gini nih bang. Aduh, kenapa lari-lari lagi nih ya? Soal akuntabilitas. Bisa nggak sih kalau kita yang di Padang Sidimpuan ini katakanlah diperiksa siapa? Dari kacamata abang aja dulu nih ya. Kalau kita bilang nanti dari KPK ABC gitu, makin parah kitanya nanti bahasnya orang. Saya juga keilmuannya nggak nyampe ke sana. Layak diperiksa. Tiap tahun anggaran kita habis kan gitu. Peruntukan segala macam. Yang dalam laporan pertanggungjawabannya dikatakan digunakan. Aplikasinya yang dirasakan oleh rakyat saya, Anda juga rakyat, saya tidak merasakan apapun. Boleh dong kita curiga, ya kan? Setidaknya bertanya lah, walaupun kalau nggak curiga tapi bertanya boleh dong. Ya kita bertanya kan karena curiga. Kan gitu. Iya. Jadi memang untuk akuntabilitas itu sendiri sudah sepatutnya kita dapatin juga nih ya. Harusnya. Harusnya. Jadi kalau abang sendiri belum dapat apapun nih ya, informasi terkait. Semalam dapat honor saya. Honor dari siapa dulu nih? Dari Pemko, pemerintah kota. Dapat honor sebagai salah satu masyarakat yang berkontribusi di pemerintah kota. Iya. Dan itu karena abang punya nama di percepatan itu tadi. Kalau honor di percepatan udah nggak keluar lagi, udah lama. Tapi saya nggak tahu. Artinya nggak ada kejelasan lah dari pemerintah apakah itu masih jalan atau seperti apa. Tapi kalau atau tidak gitu nggak tahu ya bang. Iya, SK yang ada di tangan saya mengatakan saya masih aktif sebagai tim percepatan, ya. Yang tertulis aktif. Iya, masih aktif. Realisasinya nggak tahu. Nggak tahu. Nggak ada kejelasan. Nggak ada kejelasan. Artinya
Kita bagaikan jalan di tengah rimba raya, nggak ada rambu sama sekali. Kita mau ke atas atau ke bawah atau udah nyasar, kita nggak tahu. Seperti itu. Bingung sendiri ya. Nggak ada arah mata angin. Sejatinya harus bingung ya, karena kondisi otak saya sungsang ya, saya jarang bingung. saya bawa santai aja. Nggak dibawa pusing ya, Bang ya? Iya. Karena kenapa ya? Ketika itu kita ributin pun honornya itu nggak seberapa, cuma cetek. Bagus jualan kan gitu. Nggak ngarapin honor sih sebenarnya, tapi efeknya untuk masyarakat nih kan ya. Harapan saya itu, niatan dasar saya mau terlibat sebagai percepatan pembangunan sebetulnya adalah untuk berkontribusi secara pemikiran, mengingat di periode-periode sebelum beliau menjadi kepala daerah, saya juga aktif sebagai salah satu masyarakat yang konsisten memberikan ide, gitu, Bang, ya? pemikiran, gagasan terhadap percepatan pembangunan kota ini. Itu niat dasar saya mau terlibat di situ. Karena alasan itulah Abang bergabung dulu. Saya direkrut. Bukan. Direkrut ya. Spesial kali lah Abang ini ya. Terkesan saya cerdas ya. Karena jarang gini ya, untuk mendengarkan kalimat ini, pendapat saya loh Bang ya, untuk mendengarkan kalimat bahwa saya itu direkrut. Artinya kalau orang yang direkrut itu punya potensi yang harus digali dong. Beda dengan orang yang mendaftar. Iya. Saya direkrut. Direkrut ya. Dan orang yang merekrut saya hari itu, sekarang nggak tahu ceritanya lagi di mana, lagi ngapain. Ngopi mungkin. Maybe. Dan itulah Abang direkrut untuk percepatan itu, dan memang belum dapat apapun untuk kesejahteraan pada masyarakat dalam efek yang saya rasakan, saya direkrut cuma untuk memenuhi kuota. Tim mereka itu ada. Bagi kawan-kawan LSM, aktivis bla 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 yang memiliki kapasitas dalam hal dugaan-dugaan, tolonglah itu dicek. Dugaan untuk penggunaan anggaran TP4 itu. Seksi itu. Itu bukan urusan saya lah ya. Tapi ya memang begitulah kondisi kita sekarang ya Bang ya, di Padang Sidimpuan ini. Ya. Dan Abang sangat lose hope, nggak ada harapan lebih lagi pada akhirnya untuk kota Padang Sidimpuan ini. Saya hanya berharap adanya mukjizat hari ini yang menghantarkan bahwasanya kota Padang Sidimpuan masih memiliki harapan untuk bertahan. Untuk bertahan hidup sekarang bagaimana kita nih Bang? Tergantung Tuhan. Ketika Tuhan masih mengizinkan kita hidup, itu harapan terakhir kayaknya itu Bang. Saya tidak bisa berharap lebih. Apalagi dari pemerintah. Berharap dalam arti di sini untuk kebijakan-kebijakannya. Nggak ada kebijakan. Kan gitu. Iya. Karena nggak ada kebijakannya, kita nggak ada tahu. Bicara masalah Sidimpuan, saya sangat tertarik bicara Sidimpuan. Tapi kalau bicara tentang penguasa hari ini, saya bingung mau ngomong apa. Nggak ada prestasi ya? Terlepas masalah prestasi, kesiapan dulu. Kita tidak ada fasilitas untuk perlindungan konsumen ketika terjadi sengketa dagang. Misalnya sengketa dagang atau sengketa konsumen, kita mau buat mediasi di mana tentang perlindungan konsumen kita hari ini? Kita dipersiapkan sebagai kota pusat kegiatan wilayah. Kita disiapkan sebagai pusat kegiatan wilayah di 5 kabupaten kota. Itu sudah di branding sejak dulunya. Tapi kesiapan kita untuk itu, ketika terjadi sengketa dagang, sengketa konsumen, kita mau dikemanakan? Kita tidak punya fasilitas untuk itu, kesiapan untuk itu tidak ada. Kita misal ada sebuah perusahaan yang mendirikan perusahaan di kota Padang Sidimpuan, tiba-tiba antara perusahaan dengan tenaga kerja mengalami konflik, PHK, PHI, bla bla bla. Kita nggak siap untuk kita tidak siap untuk mediasi itu. Kita tidak ada fasilitas untuk itu. Secara manpower, kita tidak ada manpower untuk itu. Kalau SDM-nya ada yang sanggup nggak? Itulah manpower. Nggak ada ya? Nggak ada. Berarti memang masih banyak kekurangan yang harus dibenahi ya. Jadi kita ada pemerintah ada, tapi berasa nggak ada.
Sesuatu yang ada tapi berasa tidak ada. Iya. Wow. Pernah nggak dengar lagunya Agnes Monica? Gimana? Ada tapi nggak dianggap. Coba Bang nyanyi deh. Kondisi kita hari ini seperti itu. Ada tapi tak dianggap. Hanya dianggap berlalu aja ya. Ya, maka pesan saya kepada publik, ya, tidak akan ada penguasa jika tidak ada yang tunduk. Tidak ada penguasa jika tidak ada yang tunduk. Ya. Oke. Jangan terlampau gampang untuk tunduk terhadap sesuatu yang memang tidak ada solusi. Artinya jangan mau mati konyol di bawah aturan yang tidak memiliki tanggung jawab. Itu yang Bang pesankan nih. The last question nih Bang. Wah, saya makin takut nih banyak percakapannya. Kita ini digadang-gadangkan akan menjadi Sumatera Tenggara pada ujungnya nanti ya. Ada wacana itu, tapi terjadi atau tidak saya nggak tahu nih. Nyangkut dengan diskusi kita hari ini. Dengan kondisi yang sekarang, apakah memang kita sanggup untuk menjadi kota provinsinya nantinya? Enggak ya. Saya tidak percaya. Kan memang wacana itu ada ya, dari dulu kita dengar bahwa dari dulu wacana itu ada, tapi masalah kesiapan, artinya niatan dari pemerintah daerah hari ini sepertinya belum mengarah ke situ lah. Untuk persiapan menjadi ibu kota provinsi itu belum mengarah ke situ. Baru mengarah ke situ. Kesiapan itu kan dinilai dari indikator adanya dermaga, bandara, rumah sakit yang berstatus bla bla bla, infrastruktur yang memadai, kan seperti itu. Saya tidak melihat adanya niatan ke situ. Kita masih menunggu takdir. Misalnya hari ini terjadi bencana, jauh dari artinya permintaan doa. Ini hanya permisalan. Kota Padang Sidimpuan hari ini kedatangan bencana, jenis gempa, banjir, bla bla bla. Saya mau tanya, kesiapan manusianya, masyarakat yang tinggal di Kota Padang Sidimpuan tentang itu seperti apa? Nggak ada yang siap sih. Nggak ada yang siap. Kan kejadian kemarin waktu tanggal besar tuh Bang, banjir yang itu. Daerah Goti tapal batas Kota Padang Sidimpuan dengan Tapanuli Selatan sampai hari ini merupakan langganan banjir sampai sekarang. Kesiapan masyarakatnya dalam hal itu untuk evakuasi sendiri, mereka bingung mau evakuasi seperti apa. Bahkan untuk kita melakukannya secara mandiri juga belum siap. Kita tidak tahu, tidak pernah mendiagnosa kota kita ini sebetulnya kota apa. Kita cuma nebeng hidup. Datang dari kampung merantau ke Sidimpuan, hidup cuman itu. Bertahan hidup di sini lah ya. Nunggu ajal lah ceritanya. Tadi nunggu dipotongnya itu. Anak ayam yang dibiarkan. Cuman itu. Gitu. Tidak ada spesifikasi yang mengatakan bahwasanya kita sedang overgrade dari hidup di kampung menjadi hidup di kota seperti itu. Gak ada. Sama aja lah ya. Sama aja tuh makin buruk. Saya mengatakan sama aja. Kalau ketika kampung saya di Sipiro. Oh ya. Ketika di kampung saya bertahan hidup harus melawan arti alam. Tidak ada fasilitas yang bersifat memudahkan hidup. Tidak ada. Dan ketika orang tua saya menetapkan diri untuk tinggal di Sidimpuan juga sama. Tinggal dan bertahan hidup dengan pikiran cuman itu. Tidak ada fasilitas dari orang-orang cerdas itu yang memudahkan hidup. Tidak ada suportif dari orang yang berkekuasaan sekarang ya. Ya. Kita mau ngapain di Sidimpuan coba? Kalau saya ditanya nih, ya nggak tahu sih sebenarnya. Bingung kan? Bingung. Bahkan kalau saya nih ya, katakanlah saya buat podcast ya Bang. Sekarang memang saya gelutin. Wadah bagi saya itu untuk berkreasi melalui podcast itu pun di kota ini terbatas. Kalau saya mengatakan memang belum ada. Abdul mau ngapain? Mau ngurus izin kemana? Mau buat podcast? Pemerintah belum ngeh ke situ. Infocom belum ada niatan untuk follow up itu. Ada. Iya.
Artinya kita bergerak apapun itu bersifat ilegal, ilegal kalau menurut saya. Ilegal. Iya. Ini kan ilegal. Tidak ada satu produk hukum pun yang kita pegang untuk mengatakan kita bebas bersuara. Ada perlindungan hukum. Tidak ada dari pemerintah daerah maksud saya. Tidak ada sama sekali. Artinya kita liar kalau kita suatu hari nanti ada yang mencoba menggoreng atau apalah namanya ke kita menjadi korban mutlak. Tidak ada pembelaan sama sekali dari daerah. Iya. Pembicaraan kita hari ini tidak pernah dianggap sebuah ide atau gagasan yang nantinya akan bisa di framing menjadi sebuah konsumsi publik bagi generasi selanjutnya. Tidak akan pernah. Apa yang kita bicarakan sore hari ini tidak lebih adalah hanya sekadar omongan kosong. Dan saya berharap ini menjadi jejak digital untuk pemimpin nantinya. Kalau pemimpin hari ini saya hopeless. Separah itu kah Abang? Kalau saya nih, andai kalau saya ada di sana dan saya mengatakan, datang lagi kita bangun bersama-sama. Abang mau nggak? Mau bangun apa? Kita bangun kota ini, ayo deh. Cerita kota dulu, baru ada cerita membangun. Maka saya singgung mulai dari tadi, adanya produk becak wisata. Kau bangun dulu gangnya di Kampung Bukit, baru bangun becaknya. Gitu ya Bang ya? Iya. Kenali dulu Sidimpuan, baru cerita tentang program apa yang harus dibangun gitu. Kita mau ngapain Sidimpuan coba? Kalau Abang mau ngapain di Sidimpuan? Ya cuma nebeng hidup cuma. Kalau punya kekuasaan, Abang mau buat apa di Sidimpuan? Saya akan tetapkan buat sebagai zona layak hidup. Zona layak hidup itu dalam arti apa itu Bang, zona layak hidup? Manusia hidup yang seutuhnya. Manusia hidup itu bukan cuma fisik tapi pikiran. Dia berhak untuk improvisasi tentang apa yang dia pikirkan hari ini dan apa yang dia pikirkan untuk kemaslahatan umat tentunya. Gitu ya. Iya. Kalau kota lain bisa, kenapa kita tidak? Why not? Ya. Dan kota kita juga tadi seperti yang Abang sebut empuk untuk investasi. Iya. Tinggal saja kebijakannya nih perlu tuan rumahnya kurang mendukung. Oke ya. Butuh orang-orang cerdas lah ya yang ada di atas sana. Di atas sana mana maksudnya? Sebagai pemangku kebijakan. Yang kita butuhkan sebetulnya bukan orang-orang cerdas. Yang kita butuhkan orang-orang jujur. Orang jujur ya. Jujur. Ketika dia terniat, dia berdiskusi, berhimpun dan segala macam, yang keluar itu adalah sebuah kejujuran. Peruntukannya untuk rakyat, bukan untuk kelompok. Dari rakyat, oleh rakyat untuk rakyat. Seperti bukan dari itu. rakyat oleh rakyat untuk kelompok. Kedengarannya masih memang seperti lucu-lucuan, tapi itulah realnya. Yang diharapkan adalah rakyat hari ini. Kalau masih ada di luar sana yang berbicara rakyat yang mana katanya kan, mungkin agak sedikit kasar ketika saya bilang mamamu, bapakmu, opungmu dan segala macam itulah ya rakyat kan, yang harus dipikirkan dia layak untuk mendapatkan hak-hak dia sebagai rakyat yang berdomisili di Sidimpuan. Saya tidak begitu berambisi tentang pemerintah hari ini. Saya membangun wacana tersebut bertujuan adalah sebagai jejak digital ketika suatu waktu saya sudah tidak ada di dunia ini. Pemikirannya masih hidup. Pemikiran itu masih ada. Itu sih yang dicari Bang. Iya. Itu sih yang dicari. Walaupun orangnya sudah tiada lagi, tapi otaknya itu, pemikiran itu masih terngiang-ngiang. Pikiran itu masih menjadi sebuah jejak yang bisa diikuti oleh generasi selanjutnya agar jangan tersesat maksud saya. Waduh, gitu ya Bang ya. Tapi terima kasih sekali nih Bang udah menemani kita selama di sini tercatat 53 menit kita. Panjang juga. Gak terasa ya? Gak terasa. Kita sudah ngomong kesana kemari selama 53 menit ini. Tapi terima kasih sekali. Walaupun Abang hopeless dengan Padang Sidimpuan, saya minta beberapa kalimat yang Abang utarakan untuk Kota Padang Sidimpuan. Ulang lo sama band apa deh?
Oke, terima kasih sekali Bang Tonang. Padang Sidimpuan, ulang loja mambain apa deh? Siap. Terima kasih sekali dan sampai jumpa lagi di kesempatan lainnya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.